Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nyalakan lilin dan sholat gaib, ratusan orang di Salatiga dan Brebes gelar aksi solidaritas untuk almarhum Afan Kurniawan. Seorang penjual teh ditangkap polisi karena memiliki ribuan obat-obatan terlarang. Cederai perasaan rakyat, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI. Seorang penjual teh tertangkap tangan memiliki obat-obatan terlarang. Diringkus di kamar indekosnya di daerah Sragen, polisi temukan ribuan jenis tramadol. Dengan tangan terborgol, pria 32 tahun ini tak lagi bisa bebas berbuat jahat. APN diringkus lantaran memiliki obat-obat terlarang yang jumlahnya mencapai ribuan butir. Saat ditemukan, obat-obat berjenis tramadol itu terbungkus dalam paket. Pelaku yang ditangkap pada Sabtu kemarin langsung digiring ke Mapolres Sragen. Dari hasil pemeriksaan, obat terlarang itu didapat dari Jakarta yang dibeli secara daring. Pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual es lalu menjual kembali obat-obat itu. Kejahatan pelaku ini dijalankan sejak 2025 dengan keuntungan yang diambil Rp40.000 per kotak obat. Habis tahun baru. Poci. Iya. Segmen pasarnya siapa? Di kalangan apa Dijual kembali di ke siapa? Rekan-rekan kan? Ya itu apa pelajar atau siapa atau buruh atau lain-lain? Pekerja juga ada. Pekerja. Iya. Boleh yang masuk ke sekolah-sekolah enggak? Enggak ada. Ke siswa-siswa enggak? Enggak ada. Belinya dari mana? Dari Jakarta. Lewat apa? Lewat online. Untuk barang bukti kita amankan sejumlah 6.000 trihack dan 1.000 kemasan warna silver. Jadi di sini tidak ada mereknya. Tapi kalau dari pengakuan tersangka menyebutnya tramadol. Kemudian kita amankan di wilayah kota, di salah satu kos. Kita amankan saudara APN. Penghasilan tambahan dari bisnis haram itu telah membawa pelaku ke balik jeruji. Ia dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Usia Undang-Undang Penyiaran yang sudah 2 dekade, tadi revisi mendorong Asosiasi Televisi Swasta Indonesia menggelar diskusi dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam diskusi itu perlu adanya penyesuaian aturan media di era digital. Ekonomi budaya, salam kebajikan. Bertempat di Gedung Geraha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menggelar Fokus Group Discussion atau FGD pada Jumat sore. Diskusi yang membahas soal revitalisasi ekosistem penyiaran fokus mencari strategi peningkatan daya saing dan efisiensi bagi media konvensional di era digital. Hal ini mengingat Undang-Undang Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga media konvensional bisa hidup dan bersaing di ekosistem digital. Ada yang harus kita tata ulang, ada yang harus kita sempurnakan, ada yang harus kita benahi supaya ekosistem ini jangan saling mematikan, tapi kalau bisa sama-sama hidup, sama-sama berkembang. Nah ini yang barangkali perlu diatur. Kalau tidak ada aturan ini bisa saling membunuh. Ya, dan ini sudah terbukti ketika platform ini masuk era ini. Perangkat hukum kita nggak siap, menggagap-gagap. Undang-undang penyiaran sudah 23 tahun mengatur analog, sehingga ketika masuk era ini sudah mulai kita kocar-kacir sekarang, tidak siap. Gagasan itu disambut positif Rektor Untak. Perlunya revisi Undang-Undang Penyiaran untuk penyegaran di era perkembangan zaman saat ini, terutama pengaturan di ruang-ruang digital. Bahwa kita hidup itu ada aturan.
Harus ada regulasinya, Bu. Kalau tidak diatur, susah kita kan begitu. Maka bagaimana kita menghormati kebijakan undang-undang yang nanti akan ditetapkan. Bahwa kebijakan itu intinya adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Kalau itu mengatur Indonesia berarti kita tunduk pada aturan, betul nggak? Jangan melawan arus tentang undang-undang. Tapi bagaimana kita menyikapi tentang undang itu dengan baik dan benar tadi. Diskusi di Kota Semarang ini adalah kali kedua digelar setelah sebelumnya dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Nantinya akan digelar kembali diskusi serupa di Yogyakarta dengan tema yang berbeda. Hasil FGD akan dikumpulkan untuk menjadi materi masukan RUU Penyiaran ke Komisi 1 DPR RI. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.